Ini kedua kalinya gue mengundang tetangga kita, Arman Maulana. Kali ini Kang Arman bercerita bagaimana ia bisa melewati masa terberatnya bersama Gigi. Dan titik balik seorang Arman Maulana yang sempat jauh dari Tuhan. Gua jujur banyak sekali belajar dari Kang Arman hari ini dan gak sabar untuk kalian para tetangga gue menikmati episode kali ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu. Kalau misalnya dari kemarin itu kayaknya Israel edition banget. Dan sekarang ini balik lagi ke Jakarta ya, di Indonesia. Tapi yang pastinya seperti biasa, gue pengen ngasih tahu ke kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen ngedapetin official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, langsung aja cek di link Tokopedia ini. Nah di sini ada QR code, langsung dicek aja. Atau bisa langsung ke official shop Tokopedia kita, search DMN official merch. So guys, thank you so much buat kalian yang selalu support kita. Anyway, langsung aja, ini dia Kang Arman Maulana, bro. Wah, ini ketua fans club Kudanil. Ini kedua kalinya lo di Daniel Tetangga Kamu ya. Gue bertamu kemarin itu, lo datang ke rumah gue. Suami istri ya. Suami istri. Sekarang ini ya gue ke kantor. Doang. Suaminya doang ke kantor lo. Tapi gue gitu. juga makasih. Kenapa tuh? Lu pakai kaos gue murang kali. Ini adalah official merchandise, bukan official merchandise lah, ini tapi ini buat bintang tamunya gue aja untuk murang kali gitu. Nonton deh nanti episode kita, gitu beneran lo hebat banget loh, hebat banget asli. Ada banyak cerita yang tidak pernah ada. Cerita yang itu hanya orang tua gue yang tahu dan lu tahu gitu. Dan gokil sih. Keren banget bro. Bro, nama lu sebenarnya baru aja kesebut kayak 3 hari yang lalu. Oke. Ini kita tayang di mana pada saat yang bersamaan gue baru aja melakukan Daniel Tetangga Kamu live on stage. Oke. Jadi minggu lalu hari Kamis gitu. Nah, jadi di sebelum kita bikin Daniel Tetangga Kamu live on stage, jujur gue banyak banget ketakutan. Ketakutan akan gak ada yang datang, orang-orangnya pada gak tertarik misalnya. Jadi gini, gue kalau misalnya datang ke acara orang, ya udahlah ya, gue sebagai MC, sebagai host, whatever. Maksudnya mereka yang ngurusin. Tapi gak mikir lah ya, gak mikir, lu tinggal datang aja gitu. Ini gue bikin acara sendiri kan. Betul. Nah ini nih langsung kepikiran kayak, aduh bintang tamunya nanti orang pada suka gak, keren gak, gimana caranya bla bla. Gue stres banget. Banyak banget alasan untuk gue nge-cancel acara tersebut gitu. Oke. Nah sampai gue bilang gini, ketakutan terbesar gue itu kalau yang datang cuma 7 orang. Temen gue bilang, jangan bro, jangan mikirnya kayak gitu. 10 orang lah minimal. Nggak, emang itu kapasitas berapa? 250. Oh banyak. Dan dia bilang, lu tahu gak, gue sempat denger interviewnya Arman Maulana sama Soleh Solihun ketika kalian di bengkel. Dan habis itu kapasitas 4.000 orang ya? Ya itu bukan Palas sekarang ya, bukan bengkel sekarang. Kalau bengkel sekarang kan kanan kirinya udah ada restoran, jadi kan udah mengecil. Dulu itu bengkel tuh dulu jelang 4.000 lah. Kalau berdiri semua 4.000. Dan yang datang? Jadi gini, ceritanya gini nih. Itu tuh tour manajer gue dulu Dani Pete kan, lu tahu kan? Dani Pete. Pete tuh bikin langsung tagline Gigi 100 kota. 100 kota nih. Selain sama Dewa aja dulu gak pernah segitu. Sampai bingung semua band. 100 kota Gigi gitu kan. Ternyata tidak sukses karena saat itu Gigi tinggal 2 orang. Tinggal gue sama Bujana doang. Waktu itu. Jadi kecewa lah. Gigi kita tuh kecewa. Ini mah bukan Gigi. Ini mah cuma tinggal si Arman sama Bujana doang. Ngapain gue nonton. Gue kecewa. Thomas udah keluar. Baron udah keluar. Ronald udah keluar. Ngapain gitu. Ini bukan Gigi. Kecewa. Jadi dari 100 kota. Cuma 5 kota. 5 kota tuh penutupnya itu Jakarta Bengkel. Wow. Jadi 4 kota. 4 kota pertama itu gimana? Ya gitu. Penontonnya cuma setengah. Ada yang sepertiga. Ada yang 1 kota lumayan lah. 3/4 kan. Mungkin mereka haus hiburan mungkin ya. Nah di kota keempat itu akhirnya Dani, wah udah ini kacau nih. Gak bisa nerusin. Udah tutup aja di Jakarta. Di bengkel. Tutup di bengkel. Udah tuh. Cek sound dong. Band kan cek sound kan. Sore-sore siang gitu. Terus gue lihat kan ya bengkel kan.
di situ kan ada restoran, Ya. maksudnya ada bar, ada semuanya. Jadi pasti ada waiters kan, Ya. lagi kerja. Ya pas lagi check sound tuh ada waitersnya pada ngeliatin gitu ya. Terus ada mungkin orang yang di situ. Ada 10 orang lah. Pengunjung gitu. lah. Mungkin 10 orang liatin gitu check sound kita. Pembukanya malam itu tuh gitu bass jam. Wow, oke. Bass jam lagi hot-hotnya gitu. Udah malamnya nih. Set naik stage. 15 orang, nama 5 doang. Terus tapi gue positive thinking aja. Bentar, bass jamnya sendiri gimana? Ya bass jam mah main aja, band pembuka aja. Iya, tapi maksudnya itu hits banyak orang yang datang di situ atau? Oh enggak, ternyata tidak membawa masa juga. Oh, gitu. Oke. Benar-benar cuma 15 orang. Iya, pokoknya mungkin nambah 5 atau 10 orang lah. Dengan 4.000 si orang. 4.000 bengkel itu. Iya. Dan bayangin bukan bengkel yang sekarang. Bengkel dulu tuh bener-bener gak ada apa-apa. Jadi buang gitu, gede banget. Jadi ketika tim gue ceritain soal itu. Gue langsung kayak, aduh bro. Gila. Waduh kalau misalnya gak ada yang nonton gimana nih. Gila gue deg-degan banget asli. Jujur ini kita syuting sebelum Daniel Tetangga Kamu live on stage gitu. Jadi jujur gue gak tahu nanti seperti apa. Yap. Tapi sejauh ini gue bersyukur banget yang udah daftar itu 180 orang. Dari kapasitas 250. Udah 3/4 lah ya. Udah 3/4 gitu. Dan of course kita mengharapkan full house. Tapi gue dengan ekspektasi, aduh nanti kalau yang datang cuma 7 orang aja. Ini 180 udah luar biasa berkah banget buat gue gitu. So pas lagi lu gila sih. Lu sama Bujana manggung di depan 15 orang. Di tempat yang berkapasitas 4.000 orang. Lu manggungnya gimana sih men? Kekesalan masih ada. Ya. Kekesalan pasti ada. Kekesalan tuh maksudnya memang saat album 2x2 itu adalah album yang paling terpuruk lah buat kita gitu. Terpuruk dalam artian dari segala sisi. Jadi Gigi tuh dulu kalau misalnya ngeluarin album merem nih Nil, Gigi ngeluarin album gitu ya. Merem tuh di kisaran 300.000 kopi mah udah laku. Wow. Jadi otomatis wah Gigi ngeluarin album, orang-orang tuh udah 300.000 orang mah udah beli gitu. Ya. Nah, yang album 2x2 itu karena memang tinggal gua sama Ujana, yang main drumnya Budi, bassnya Opet itu additional, masih additional. Itu Tanto Yahya sama Aji Sutama, Cipi Production. Jadi kebetulan labelnya juga pindah dari Union Artist, 123 Union Artist pindah ke Cipi. Itu Mas Tantowi itu dulu sama Mas Aji tuh udahlah 10.000 aja dulu, 10.000 kopi aja dulu gitu ya. Nah, ya udah 10.000 kopi dan stop di 10.000 kopi. Dari 300.000. Yang biasanya 300.000 tuh merem lah gitu istilahnya. Gitu. Ya udah stop tuh di 10.000, itu aja udah. Istilahnya ya era gelapnya Gigi lah gitu ya. Dia gitu. Terus pas ya Dani Pete sebagai manajer gak mau kalah gitu. Kita harus terus berjuang. Kita bikin tour. 100 dan kota. Sekalian aja gitu dengan tagline 100 kota. 5 kota. Terus penonton kayak itu. Dan job juga turun banget. Turun banget. Jadi ketidakpercayaan klien, ketidakpercayaan sponsor itu bener-bener. Tapi ya akhirnya pada saat malam itu gue mikir ya udahlah. Gue ngobatinnya di hati gue, ya udah gue dibayar sama manajemen gue, walaupun gak ada penontonnya dikit, anggap aja gue latihan di tempat yang bagus, dikasih sound system yang, kalau latihan kan sound system nggak mungkin segitu, ya kan? Tempat bagus, sound system bagus, ya udah ini anggap latihannya, tapi gue dibayar, latihan nggak dibayar kan? Ya paling itu, cuman kekesalannya namanya juga manusia pasti kesalahan. Kecewa bukan kesalahan. Kecewa lah ya. Dan gue sendiri juga akhirnya bilang gitu sama tim gue gitu. Kayak gara-gara dia ceritain tentang cerita lu itu kan. Gue bilang ya udahlah berarti kalau misalnya sampai yang datang cuma 7 orang. Minimal kita punya bahan konten untuk kita ceritain di podcast nanti. Betul. Atau misalnya lu main angle aja ya. Jadi tetap aja di panggung aja gak usah liatin penonton. Iya makanya kayak gitu. Dan abis itu gue sendiri juga mungkin bisa cerita gitu. Bahwa journey-nya sendiri ketika mungkin bermulai dari 7 atau 10 orang. Dan akhirnya tapi cerita dari lu ini benar-benar keren banget. Karena biarpun di saat seperti itu Gigi masih ada sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan bahkan nanti 17 Juni itu ulang tahun keberapa? 29. Come on. 29 tahun bro. Itu kayak gue aja baru aja ngeposting itu kayak 20 tahun udah bangga banget gitu. Lu bentar lagi udah masuk kepala 3 gitu 30. Ya. Itu amazing man. Pas lagi 2x2 itu sempet gak kayak
udah deh Gigi bubar deh. Amin, cuman lo sama Bujana. Itu sebelumnya Nil. Oke. Sebelum, jadi waktu album 3/4 itu kan tinggal gue, Thomas, Bujana, Ronald. Ya. Karena ditinggal Baron kan. Baron kan 1-2 kan. Baron duluan, almarhum Baron 1-2. Ya. Baru cabut 3/4. Nah di 3/4 itu yang begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan lah disebutnya. Thomas keluar gitu. Karena masalah pribadi dia. Ya. 3-3. Nah Ronald itu kan, Ronald marah sama Thomas karena kejadian Thomas. Tapi ketika Thomas cabut dari Gigi, Ronald juga kehilangan pendamping dia. Karena rhythm section tuh bass sama drum tuh suami istri kan istilahnya gitu kan. Jadi dia kayak kehilangan istri lah gitu, atau kehilangan suami. Ini gue gimana? Walaupun ada Opeth, tapi kan rhythm section tuh harus lama adaptasinya tuh gitu. Nah dia akhirnya kehilangan, kekecewaan dan sebagainya. Akhirnya Ronald juga keluar. Nah ketika tinggal berdua gue sama Bujana, akhirnya gue sama Bujana ngomong, Buj udahlah bubar aja deh gitu. Karena ya tinggal 2 orang lagi terus ngapain. Ya wes lah man, kata si Bujana. Tapi akhirnya Pete ngomong, guys udah lu mending, mungkin ini lagi emosi. Lu redam dulu, lu turunin dulu gitu emosi lu. Udah kita jangan ketemu 1 minggu di rumah masing-masing. Terus nanti 1 minggu kemudian jawabannya apa, kalau memang bubar, kalau jalan ayo jalan terus gitu. Supaya udah tenang lah gitu ya. Bisa kepikiran lagi apa yang terbaik. Ternyata pas datang seminggu kemudian, enggak sih kayaknya terusin. Dua-duanya sama gua mau Jana ya diterusin. Itu sempat udah ada nama. Jadi kita bubar dari Gigi, kita bikin duo aja. Namanya Duo. Sebelum Duo Maya ada Duo dulu. Asli udah ada Duo, setuju Duo gitu. Tapi ya itu Pete ngomong gitu, akhirnya seminggu gak ketemu ya akhirnya terusin Gigi. Nah barulah 2x2. Nah itu di situ ketidakpercayaan Gigi kita, ketidakpercayaan klien, ketidakpercayaan sponsor yang dulu rokok kebanyakan gitu kan. Waduh ini Gigi tinggal 2 lagi. Pas misalnya minta tour nggak disponsorin gitu. Ya udah bentar lagi itu bubaran. Itu Kota tuh gak ada sponsor nih. Gila. Gak ada sponsor. Gila. Jadi jalan aja. Saat itu kenapa lu pengen mempertahankan Gigi dan bukan udah deh kalau gitu gue juga dulunya solo artis, ya udah gue balik lagi aja Arman Maulana aja. Giginya udah gak dipercaya gitu. Simple sih Nil. Gua di situ berpikir bahwa 3 album yang gua hasilkan bersama teman-teman di Gigi itu bukan album abal-abal gitu, ngerti gak sih? Ya. Album pertama, album kedua yang Dunia, album dia yang ada Janji dan Nirwana itu benar-benar dari para musisi semua angkat topi gitu. Wah ini album gila banget gitu. Terus penghargaan dapat, terus masa Gigi kita dapat gitu. Dan terus di album ke-3/4 walaupun dalam keadaan naik turun, Thomas lagi sebenarnya itu kopiannya lebih besar, turnya lebih banyak lagi. Terus ya gue mikir kesempatan kayak begini kan belum tentu, walaupun gue mau solo lagi juga belum tentu dapat gitu. Ya kenapa tidak? Ya udah ini udah dikasih rezeki lah gitu ya, berkah gitu dari Tuhan. Ya udah terusin aja, ini mah anggap aja lah ini mah sebuah pengingat bahwa lu tuh di dunia tuh tidak berkarya tuh tidak mungkin akan di atas terus ya, pasti ada ke bawahnya lagi. Iya, tapi maksud gue kan lu sendirian tanpa drama-drama orang-orang di sekeliling lu sukses. Oh, waktu solo? Waktu solo? Enggak sukses? Enggak sukses. Gue tuh datang ke Jakarta dibikinin album solo, tapi di dalam hati gue tuh seneng ngeband. Oke. Gue tuh orang band gitu kan sih, yang pengen kerja sama. Jadi Arman Maulana sebelum Gigi itu nggak ada yang benar gitu. Nggak sukses. Video klip bikin 2. Oke. Tapi nggak sukses gitu, nggak sukses. Tapi ada satu lagu gue yang judulnya Julia itu justru naik di radio-radio, tapi kadung keburu bikin Gigi. Oh, jadi mirip-mirip lah itu momennya gitu ya. Betul. Oke. Nah, ketika lo udah gagal seperti itu ya 2x2 gitu. Dan gue sendiri juga penasaran karena mungkin ini pertanyaan dari para tetangga kita juga yang mungkin lagi mengalami hal yang sama gitu. Dia udah mati-matian, dia ngebelain, dia bikin project ini biarpun orang-orang udah ninggalin dia dan lain-lain. Dan akhirnya gagal, tidak diterima di masyarakat.
kenapa mau bikin album berikutnya dan kenapa masih terus bertahan sama si Gigi ini gitu. Gue lupa album 2x2 itu dan lebih parah nih. Kenapa tuh? Dikerjainnya di Amerika. Pada saat Thomas gak ada, Ronald gak ada, kita kayak Butch ini kita harus bikin album yang orang noleh. Kan kita tinggal berdua lagi nih, noleh. Oke, cita-cita Thomas tuh dulu Thomas tuh ngefans banget sama pengen kolaborasi sama siapa? Sama Billy Sheehan dari Mr. Big, lagi gede-gedenya Mr. Big. Udah kita Billy Sheehan aja main. Oke. Terus apa lagi? Mumpung kita ke Amerika, jangan Mr. Big, jangan si Billy Sheehan dong gitu kan. Gue tuh ngefans banget sama Phil Collins dan gue pengen banget di album yang gue nyanyi ada brass sectionnya Phil Collins, Phoenix Horn Brass Section namanya. Kalau dapat dikejar dapat nih Phoenix Horn Brass Section, Arturo Velasco sama si Harry Kim. Plus Eric Maliantal. Bertiga. Cabutlah ke sana. Duit dari mana? Gadain Rumah Bujana. Oh no. Karena Pete bilang, Butch, gue pinjam dulu ini rumah lu, surat-surat rumah lu, gue gadein. Tapi gue yakin gue akan balikin lagi untuk ngemodalin lu ke Amerika sama si Arman rekaman. Oke, digadein tuh. Jadi gue kesana ke Amerika sama Bujana, Dani nggak ikut karena dia mencari uang untuk menebus. Kita balik, alhamdulillah udah ketebus. Jadi itu tuh si 2x2 tuh kayak gitu tuh. Gila. Dan tidak sukses. Tidak sukses. Tapi ada satu ada brightnya, ada sedikit sinar. Karena tadi yang dicetak cuma 10.000 doang. Ya. Stop. Di saat zaman Kaskus, zaman eBay baru naik, kaset 2x2 adalah kaset yang paling dicari oleh semua penikmat musik. Karena itu paling sedikit, cuma 10.000. Kalau kaset album Janji itu kan ratusan ribu. Jadi lu istilahnya nyari di mana? 10.000 men, seluruh Indonesia tuh cari, itu mahal banget. Di Kaskus tuh sempat harganya satu tuh 250.000. Wow. Di eBay itu reseller ya. Gitu. Ada brandnya dikit lah. jadi rare. Tapi di awal, tapi ketika kalian lagi ada di situ, caur, hancur. So pertanyaan gue kenapa? Pertanyaannya. Iya, kenapa lu keep si band Gigi ini gitu? Maksudnya lu punya 1000 alasan untuk bilang oke, stop aja deh. 2x2 gagal, kita udah gak ada yang nonton lagi, kita move on aja. Lu jadi karyawan di bank. Ya. Dewa Bujana jadi balik ke Kute, gitar-gitar telanjang terus sama turis-turis gitu kan. Iya. Di Jimbaran gitu ya. Hello, siapa yang lagi birthday hari ini? Happy birthday to you gitu kan. Ya, jadi lu kenapa mempertahankan Gigi lagi gitu? Sebetulnya simpel yang tadi gue bilang bahwa perjalanan Gigi saat itu 4 album, 1, 2, 3 deh ya. Kalau 4 kan yang gak suksesnya itu kan. Buat gue udah darah dan doa lah gitu. Jadi ya udah kita terusin aja gitu. Belum tentu gue saat itu tuh pikiran gue belum tentu gue meneruskan dengan project solo misalnya atau bikin band lagi gitu ya. Belum tentu juga dapat bintang seperti itu atau kesempatan seperti itu. Gue sih simpel sebenarnya itu aja. Udah kita terusin aja. Nah akhirnya album kelima itu Budi dan Opet dijadikan formasi Gigi. Dan alhamdulillah keluarlah lagu Terbang yang lu zaman-zamannya VJ itu kan. Ya. Alhamdulillah gitu. Ya itu tahun 2098. Kerusuhan. Itu tahun 98 tuh. Ya. Pas kerusuhan. Jadi satu-satunya band yang ngeluarin album saat kerusuhan ya Gigi. Itu pun kan rapat dulu dengan Sony. Nah itu pindah ke Sony. Sony Music. Nah terus itu rapat. Ini gimana nih kerusuhan? Mau dikeluarin gak? Kan udah jadi jalan. Udahlah Pak keluarin aja Pak Ian. Udahlah Pak keluarin aja udah dikerjain ini. Tapi ada untungnya. Band-band lain pada gak ngeluarin karena dibakar pitanya. Gila. Diglodok kan? Karena kerusuhan. Iya diglodok. Dibakar. Nah Sony gudangnya kan di tengah kota nggak digodok. Nah jadi nggak kebakar, nggak ada bakar-bakaran. Dikeluarin karena mungkin satu-satunya grup band yang ngeluarin cuman Gigi dan kebetulan juga mungkin lagunya juga bisa diterima. Tuh Terbang itu kayak easy listening, dong langsung meledak, seledak-ledaknya. Di situ ya kayak turning point lagi gitu ya buat turning Gigi point ya. lagi. Itu kayak tur banyak lagi dan sebagainya. Balik lagi dalam gitu. Keadaan serusuh. Dalam keadaan Indonesia dulu kita tur. Bener. Jadi kadang-kadang ada kota yang tiba-tiba bentar. Tahan dulu Gigi di hotel. Kenapa? Ini kayaknya rusuh soalnya.
Rusuhnya tuh bukan rusuh penonton kayak rusuh musik, bukan rusuh Indonesia gitu, dalam keadaan Indonesia. Entah itu demonstrasi, entah itu ada yang provokasi dan sebagainya. Tapi terus berjalan 40 kota terjadi. Gila. Gue pengen nanya, ini mungkin hal yang sensitif. Thomas tuh baliknya kapan? Thomas tuh setelah terbang. Jadi terbang tuh album Kilas Balik, album 6 tuh Baik. Nah itu balik. Dan dia udah sober. Ya. Dia udah sober. Kan dia PTW kan dulu kan. Kena PTW. Nah itu pun atas permintaan Opet sebagai pemain bass. Jadi Opet melihat, tahu bahwa Thomas tuh udah kembali sehat lah istilahnya gitu ya. Udah sober. Nah Opet yang ngomong, Butch man, Thomas tuh udah selesai, ya udah sembuh lah gitu istilahnya. Gue yang merasa nggak enak gitu, karena gue tuh kan ya istilahnya masuknya juga kan karena dulu tuh Thomas tiba-tiba keluar aja gitu kan. Yeah. Nah Thomas udah selesai, udah sober, udahlah mending gue keluar, Thomas masuk lagi. Akhirnya masuk lagi di album ke-6 Baik. Jadi Opetnya keluar. Opet yang keluar. Di mana? Ini gue gak ngerti sih. Opetnya keluar, dia udah ngerasain kesuksesan dari terbang. Dan abis itu dia benar-benar kayak ya udah nggak apa-apa mas, lu balik lagi aja. Karena gini, sejarahnya adalah Opet itu dulu adalah krunya Thomas. Jadi dia ngerasa hutang budi berarti. Opet itu dulu tuh kan dia dari Tanjung, lupa. Opet tuh Tanjung Pinang, Pangkal Pinang. Takut salah, pokoknya gue sebutinnya Tanjung Pinang atau Pangkal Pinang. Nah, itu tuh datang dulu karena Andi Liani almarhum, penyanyi Andi Liani kan. Nah Andi Liani kan dulu kan yang ngerjainnya tuh pemain bassnya Thomas dan sebagainya. Nah itu tuh pokoknya gengnya Andi Liani lah gitu ya. Nah terus mungkin ngefans banget Opet tuh sama Thomas. Mungkin Andi nih ada saudara gue lah gitu, sekampung dan itu dan sebagainya. Udah sini aja kata Thomas, sini dulu jadi kru gue aja. Emang pemain bass dia, pemain bass di Pangkal Pinang ya, Pangkal Pinang mungkin. Dibawa. Nah jadi Opet tuh kayak ngerti gak sih, dia ngefans sama Thomas, dibawa ke dalam Gigi menjadi kru. Jadi dia tuh kayak pas tiba-tiba Thomas ada satu kejadian itu, kita langsung lu ganti. Wah dia tadinya kan gak mau mas, ganti gitu. Ganti akhirnya, dan nah itu akhirnya pada saat lihat Thomas udah selesai nih gitu, masa purna baktinya tuh udah selesai gitu. Gua gak mau kalau terus ada di Gigi. Monggo silakan Thomas masuk lagi gitu. Wow, itu butuh hati yang begitu besar ya. Banget. Untuk membiarkan si Thomas kembali lagi gitu. Gimana lu bisa percaya lagi sama Thomas? Maksud gue dengar banyak cerita yang mungkin gak perlu kita share di sini. Itu mungkin ceritanya Thomas sendiri gitu ya untuk di-share. Tapi berpartneran dengan seseorang yang pernah menjadi pecandu narkoba, itu banyak banget ketidakpercayaan mungkin. How do you handle with that? Sebetulnya simpel juga Nil. Gue tuh gak tau ya, gue tuh orangnya pikirannya simpel sih ya gitu ya. Maksudnya simpel-simpel aja gitu ya. Dipikirin dengan kalau secara logika masuk di akal dan itu untuk kebaikan, why not gitu ya. Jalanin aja gitu. Jadi Thomas itu kan masuk rehabilitasi itu berapa kali gitu kan. Bahkan ya, setelah album ke-6? Oh enggak. Maksudnya sebelum balik lagi. Nah, dan gue dapat cerita gitu dari Thomas bahwa memang susah gitu para pecandu narkoba tuh, karena seperti yang tadi lu bilang, even family, keluarga pun tidak mempercayainya. Padahal orang-orang yang pecandu narkoba itu kemana lagi dia lari gitu? Wow. Kemana lagi kalau misalnya lu sebagai adiknya cabut, lu sebagai bokapnya cabut, lu sebagai nyokapnya cabut, lu sebagai kakak cabut, lu sebagai teman dekat, sahabat yang kental banget dari kecil cabut juga. Nah akhirnya kenapa dia tuh dari rehabilitasi make lagi karena yang ngedeketin kan bede. Nah di situ gua mikir ini teman kita gitu. Akhirnya kita datang ke rumah sakit, rumah waktu dia direhab. Rumah sakit Ongko, Thomas tuh nangis karena wah gila lu kok nggak ninggalin gue gitu. Wow. Karena nggak ada yang nengok dia, nggak ada yang nengok dia gitu. Cuman lu, padahal gue tuh yang padahal gue yang menyakiti lu lah gitu istilahnya. Gitu lah. Emang kenapa kalau lu butuh support kita harus support gitu. Wow.
gitu dah. Jadi simpen pada saat Thomas sober, Opet juga ngomong begitu. Ya udah, Thomas itu kan salah satu pendiri Gigi gitu. Kita bawa lagi gitu. Wow. Simple aja sih kalau menurut gue. Gak gampang. Karena gue sendiri juga punya pengalaman yang kurang enak gitu ya dengan pecandu narkoba gitu dan jadi apa ya, bisnis partner juga lagi gitu. Dan I think emang butuh sebuah keputusan untuk you know what, gue akan mencintai lo, gue akan mempercayai lo, gue akan apa ya, mungkin melihat lu bukan kondisi lu yang sekarang, tapi apa yang mungkin bisa terjadi kalau misalnya lu benar-benar sober dan 100% gitu. Dan di situ gue terus ngomong kata-kata yang menyemangati dia dan kasih visi atau goal yang lu bayangin ya suatu saat kita bla bla bla, sehingga dia semangat ke depannya seperti itu dan ingin lebih berkembang gitu. Karena emang bener sih, orang-orang di sekitarnya itu udah meremehkan, menjatuhkan, tidak menganggap lagi. Makanya banyak kan make lagi. Akhirnya make gitu. lagi karena makin karena yang ngedeketinnya tuh bede pasti. Betul, ditawarin. Atau teman-teman yang memakai, yang menerimanya tuh. Betul, gitu. betul. Jadi akhirnya ya emang dunia gue ini gitu. Jadi mereka akhirnya ke situ. Ya, dan gue gak layak untuk berteman dengan ya seorang Arman Maulana yang bersih banget juga. Tapi memang mungkin karena gue ada dasar dulu kecilnya nih. Gue itu dulu bertetangga waktu kecil gue itu di Bandung, waktu di Bandung. Itu tuh tetangga gue itu Nil. Ada yang preman. Premannya bener Nil, bener-bener preman yang tukang nusuk orang sampai mati. Masuk penjara, keluar penjara dan sebagainya. Ada yang BD. Ada yang pengguna, itu teman-teman gue waktu kecil nih. Tapi gue tuh apa ya, mungkin didikan orang tua gue, ibu gue, almarhumah ibu gue yang memberikan pendidikan yang kuat gitu ya. Jadi gue tuh, iya dia teman gue. Tapi kalau misalnya dia mempengaruhi atau tidak, gue punya kepercayaan, gue punya apa namanya nih? Pendirian sendiri buat gue. Gele itu, ganja itu dia tidak baik gitu. Buat gue gak merokok karena buat gue gak ada rasanya gitu, gak manis, gak asem, apaan gitu ya. Buat simpel aja gitu. Nah gue tuh mungkin dari situ gue secara tidak sadar gitu melihat Thomas tuh bahwa justru ini teman gue nih yang harus kita ajak untuk balik lagi. Ya mudah-mudahan dia bisa balik lagi. Kalaupun tidak juga ya tidak apa-apa, gue sudah berusaha gitu. Jadi gue tuh zaman dulu kecil tuh udah terbiasa dengan seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang yang teman-teman gue itu yang entah itu preman yang itu tuh kadang-kadang pas maghrib, ngaji, dibawa ngaji. Dan kebetulan si guru ngajinya almarhum Kang Agus. Itu gue inget dia itu yang benar-benar tidak memandang siapa itu. Wow. Iya ngaji ya ngaji. Walaupun dia lagi teler misalnya lagi baru ngeboat gitu. Digampar tuh. Sadar, ngaji, ikro gitu, kayak gitu. Wow. Jadi mungkin secara tidak sadar gue di otak kecil gue tuh sebenarnya udah pernah kejadian. Iya. Dan kejadian Thomas tuh ya ketika gue udah berdewasa gitu kan. Dia biasa aja gitu. Oh wow. Karena emang bener sih, gue ngerasa emang kadang-kadang tuh tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat untuk orang-orang berdosa, sepertinya malah justru tidak menerima orang berdosa. Dia harus suci dulu baru layak untuk masuk tempat ibadah. Betul. And I think apa yang almarhum Kang Agus ya tadi bilangnya, itu lakuin itu. Woi dia inovator. Kalau gue inovator. Banget, bro. Gua kira dia guru ngaji yang untuk tahun 80-an, 80 awal. Inovasi itu, inovator itu. Ya kalau sekarang mungkin udah banyak ustadz-ustadz dan balik-balik yang bahkan turun ke ke segala macam ke apa namanya kalau tempat itu pelacuran apa namanya? Tempat lokalisasi dan sebagainya. Udah sekarang sih udah banyak kayak seperti itu. Tapi kalau untuk tahun itu dulu tabu banget kan. Nah, Kang Agus tuh kalau menurut gue salah satu yang inovator lah gitu. Justru dia ayo, dan karena Kang Agus almarhum tuh aware. Bahwa tetangganya tuh seperti itu. Tapi justru ya why not? Gue bangun supaya lebih baik. Entah itu baik atau tidak, entah itu menjadi baik atau tidak, kan dia bukan Tuhan.
Ya. Iya kan? Outcome-nya itu bukan di kontrolnya dia gitu. Yang penting dia sudah melakukan ibadah, membawa tetangganya, saudara-saudaranya dia yang terdekat di situ untuk menjadi jalan yang terbaik gitu. Ya, bro, that's so good. Lu sendiri sebenarnya masa kecil lu, gue gak ngira sih, lu se-alim ini ya. Tapi nongkrongnya sama preman, sama BD, sama pengguna narkoba waktu kecil gitu. Waktu kecil lu sebenarnya kan lumayan menarik ya, karena bokap lu sendiri juga cukup udah berumur gitu ketika ketika lu lahir gitu. Jadi sosok figur ayah sebenarnya itu sedikit banget nih dari bokap gitu. Bokap atau yang bisa memberikan lu prinsip-prinsip kehidupan sebagai seorang ayah itu siapa kalau gitu, kalau misalnya bukan ayah lu sendiri? Lebih nyokap. Oke. Lebih nyokap. Dan bokap itu kan tentara. Dan apa sih namanya Neil? Image tentara zaman dulu itu kan itu keras banget. Keras, tegas dan sebagainya. Sama lah seperti yang lain-lain. Bapak gue juga begitu. Jadi tapi memang dari 6 anak, gue kan bersaudara 6, dengan gue 6 gitu ya. Bokap gue memang paling sayang sama gue karena mungkin gue bungsu. Paling sayang, kelihatan lah paling sayang. Dan mungkin dia juga udah tua juga kali. Jadi akhirnya mungkin wise lah, lebih bijaksana lah dan sebagainya. Anak pertama yang paling. Tapi yang memberikan istilahnya apa ya, ilmu-ilmu kehidupan, agama dan sebagainya itu nyokap, almarhumah ibu. Almarhumah ibu tuh dia tuh gue paling ingat banget gitu dari ibu tuh bahwa lu tuh harus apa-apa yang lu lakukan itu akan menjadi tanggung jawab lu. Maksudnya apa tuh? Jadi ya maksudnya lu berbuat jahat, ya nanti ada tanggung jawabnya gitu. Ada aksi, ada reaksinya tuh gitu. Buat gue itu satu pendidikan, satu masukan, satu ilmu dari nyokap gue yang langsung ke gue gitu. Bahwa oh iya bener ya. Kalau gue gini ya pasti kalau gue membuat kejahatan pasti di belakangnya ya gue dapat yang gak enak juga gitu. Tapi kalau gue berbuat yang baik, ya pasti hasilnya akan banyak orang yang baik juga gitu. Gitu. Jadi nyokap gue, tapi memang nyokap gue bukan yang gak kayak gitu. Itu justru ngasih contoh, ngasih ini, ngasih. Contohnya seperti apa? Ya misalnya sholat. Dia gak pernah, sholat, gak pernah. Sholat aja di depan gue. Terus akhirnya kan gue lihat, oh iya ya. Dan lu ngikutin. Sebagai muslim tuh harus sholat gitu, wajib gitu. Ya udah. Gitu. Nah, begitupun gue. Sekarang gue lakuinnya seperti itu gitu karena gue. Ya pasti adalah sekali keneng sholat. Itu mah udah pasti udah ada. Tapi buat gue pelajaran nyokap gue itu sangat membekas di gue. Dengan contoh itu akan lebih, pisau tuh benar-benar tajam banget. Gitu. Ya sekarang lu ya susah juga Neil. Kamu jangan makan terus gitu. Tapi kitanya makan terus gitu kan. Terus orang juga, lu juga makan terus gitu. Kayak itu ya susah juga. Harus dengan contoh kan. Gitu. Kamu olahraga dong. Aduh kamu gak pernah olahraga. Jadi kan gampang sakit. Ya gue juga. Lu juga jarang olahraga. Iya malas-malasan nonton Netflix dan sebagainya. Sama bohong. Nah apalagi dengan ibadah. Dengan ritual-ritual yang di muslim diharuskan dan sebagainya. Dan disunatkan, diharuskan dan sebagainya. Iya. Gue actually ya hari ini hari Senin ya. Dan ternyata lu lagi puasa tadi. Dan lu selama ini puasa Senin Kamis dan itu rutin. Insya Allah. Ya udah berapa tahun? Tadi gue tanya udah berapa tahun deh yang kayak wah gila gue udah gak bisa hitung kan. Udah lama banget. Ya pokoknya ya gue sih ngejalanin aja lah. Maksud gue gini, lu vokalis rock band tapi bener-bener gila, religius banget gitu. Ya itu ya mungkin. Vokalis rock band yang soleh gitu kan. Enggak juga lah. Enggak maksud gue apa ya. Ya itu mungkin hasil didikan ibu gue gitu. Bahwa ya apalagi sekarang udah berumur, gue banyak guru, gue banyak bertemu dengan ustadz. Iya. Dengan ulama. Gimana lu punya sekarang sih iya sih udah sekarang apalagi udah di umur sini gitu ya. Cuma maksud gue di awal lu mencicipi kesuksesan tadi kan kita sempat ngobrol juga gitu ya. Kayak lu pernah gak sih ngelewatin ketika jadi orang tenar gitu. Semua orang kayak ngeliat ke lu ngerasain yang namanya kekuasaan. Wow gue kalau ngomong sesuatu ternyata berdampaknya berat banget nih ke orang gitu kan. Nah jadi kayak di zaman-zaman itu
Dan pasti juga banyak yang nawarin narkoba, lo Banyak. come on, lo vokalis rock banyak, gitu kan, banyak, dan minuman keras dan lain-lain gitu. Wanita, Yes, narkoba, Ya. apalagi ya. sex, drugs, and rock and roll Ya, lah, sex, kan? drugs, and rock and roll. Dan juga jabatan, banyak juga. Itu gimana supaya lu bisa berprinsip dan it's not easy. It's not easy. Gua tuh mungkin gua orang yang dari dulu memang gua bukan lulusan pesantren. Gua bukan dibesarkan dari orang tua yang misalnya ulama atau ustad, atau mungkin tidak usah ulama, tidak usah ustad. Tapi gue misalnya dibesarkan dari keluarga yang memang agamanya tuh sangat muslim, yang sangat gitu sangat kuat gitu ya. Enggak. Tapi gak tahu kenapa di dalam diri gue itu gue sangat percaya akan Allah. Gitu. Akan Tuhan tuh gue sangat percaya. Karena bagaimana adanya sesuatu diciptakan dari ketiadaan. Triggernya kapan? Ketika lu benar-benar percaya banget. Maksud gue masa kecil. Dari kecil sih. Iya masih kecil. Tapi maksud gue ada gak sih momen rebel dan kayaknya oke, bener-bener Allah itu beneran ada gitu. Justru rebel gue tuh yang tadi lu bilang, masa lu pada saat gue hits. Benar. Gue sempet rebel. Oke. Bukan sempet rebel, sempet melupakan. Oke. Melupakan Tuhannya, tapi bukan sampai lupa, enggak. Tapi lebih ke arah gini, gue melakukan dosa, gue melakukan dosa besar, di hati gue tuh akhirnya, ngapain gue sholat, ngapain gue berdoa. Right. Orang gue kotor gini, diterima juga kagak kali. Wow. Ngerti gak? Wow. Lebih ke arah situ. Jadi kayak gue malu. Bukan yang melupakan Tuhan, bukan. Apa Tuhan, enggak gitu. Tapi lebih ke malu sama Tuhan. Kemarin tadi kan gue baru juga ngelakuin dosa gue gitu. Kayak gitu. Buat apa ibadah? Udahlah, terusin aja gitu, kayak gitu. Nah itu triggernya kapan? Sampai akhirnya lu balik lagi gitu? Triggernya sih emang ketemu Dewi sih. Oke. Ketemu Dewi. Triggernya di situ, ketemu Dewi. Ingat lagi lah gitu, tiba-tiba pas sebelum serius sama Dewi udah ada trigger-trigger, udah ada sebuah kejadian-kejadian yang membuat gua akhirnya sadar lagi kalau lu mah istilahnya berbalik badan lagi gitu. Nah, ketemu Dewi ya tambah. Kejadian gua kan gua kehilangan suara. Kejadian lu sendiri apa? Gue menyadari bahwa gue kalau meneruskan ya hubungan sih dengan seorang wanita, bahwa gue kalau meneruskan dengan ini kayaknya udah cukup lah sampai di sini aja gitu, kayak gitu. Ya udah, terus pas datang Dewi memberikan satu kalimat lah, ucapan semangat gitu yang buat gue, ini cewek kok beda gitu. Yang akhirnya tuh perbedaan itu yang akhirnya gue jadi kayak balik badan lagi ke arah kiblat lah gitu maksudnya. Kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Nah kalau waktu kecil, kalau lu flashback gue ke Murang Kali. Kalau gue flashback ke Murang Kali, justru gue tuh takut akan Tuhan. Gue tuh takut. Gak tahu kenapa. Gue mungkin ibu almarhumah dengan tidak banyak paksaan dan sebagainya. Tapi masuk ke otak gue bahwa kamu tuh, ini ada Allah nih. Kamu tuh harus seperti ini sebagai muslim. Nah gue tuh kayak komik neraka tuh, siksaan neraka. Itu nerap banget Nil. Di gue. Hidayah ya kalau sekarang. Itu nerap banget Nil. Waduh ya Allah, kalau gue nyuri ternyata gini ya nanti. Waktu itu SD kan, kayak gitu, komik-komik yang neraka itu kan. Oh gitu. Terus waduh ternyata kalau gue berbohong. Ini masuknya ke sini gitu. Ini ya kan ada kan si komiknya tuh itu tuh buat gue nerap banget. Nah jadi ketika gue mau berbuat sesuatu, gue tuh ini ada yang nyaksiin nih di atas gitu. Ini ada yang ngelihat gue gitu. Mau gak kelihatan sama Daniel, tapi kan ada yang lihat di atas gitu. Ya itu yang namanya Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kapan akhirnya dari yang ketakutan, ketakutan sama neraka, sampai akhirnya mengetahui bahwa no, Allah tetap mencintai dan memaafkan gue? Ya itu sih umur itu.
Maksudnya mungkin pas ketemu sama Dewi itu. Ya di situ, di umur situ, di 22, 23 Ya. berarti. Di situ baru gua melihat mendengarkan beberapa ulama, Ya. ustadz yang oh iya ya ternyata ya kehidupan tuh seperti ini. Ternyata berbicara dengan Allah tuh seperti ini, beribadah tuh seperti ini dan sebagainya. Ya terus lah dari situ adalah tambah ilmu. Karena mungkin sekarang ini yang lagi nonton sama nih, tadi gue suka banget ketika lo mendeskripsikan hubungan lo di mana, aduh ngapain deh gue sholat, ngapain gue doa, gue baru aja dosa. Dan itu banyak banget kejadian seperti ini. Itu banyak banget. Sekarang pun ada temen gue, sahabat gue deket seperti itu. Tapi gue sekarang lagi mencari cara untuk ngomong sama dia supaya dia tidak tersinggung. Karena buat gue sayang sama dia. Jadi dia tuh kayak sekarang gitu. Kayak lagi meninggalkan. Gitu. Padahal enggak tadinya. Nah terus gue perhatiin kan. Oh ini kayak gue dulu nih. Dia mungkin melakukan kesalahan yang rutinitas. Yang akhirnya secara psikis tuh. Gue ngapain gitu. Ya, gue gak pantas. Gue gak pantas. Gue lagi kotor. Gue lagi ini. Ntar aja deh. Gue kalau udah bersih lagi. Gue baru deh. Gue balik. Tapi siapa yang tahu waktu. Siapa yang tahu kita meninggal gitu. Iya kan. Nah gue tuh sayang gitu sama teman gue itu. Dan banyak. Gue suka banget sih lu ngomong kata sayang gitu. Karena banyak banget orang-orang. Kalau misalnya tadi ngomong nih. Iya tuh, tapi temen gue tuh kita tungguin aja nanti kapan dia tobatnya tuh. Baru dia sampai dia kena, baru tuh dia. Kebanyakan gitu kan. Itu kan ucapan yang sangat menghakimi. Betul. Gitu, padahal lu sebenarnya sayang sama dia. Lu pengen dia bisa ngerasain cintanya Tuhan gitu. Cuman, dan gak tau, nah ini makanya pertanyaan gue adalah gimana caranya dari seseorang seperti lu yang tadinya malu, ngerasa kotor, gak pantas, sampai akhirnya ngerasa pantas lagi dan ngerasa diterima lagi sama Tuhan gitu. Ya sebetulnya gue banyak mendengar guru-guru yang berkata, yang akhirnya ngomong, iya ya salah harusnya. Harusnya tuh pada saat kotor, harusnya pada saat kita dalam keadaan yang paling di bawah, justru kita harusnya berbicara dengan Tuhan kan. Harusnya ya Allah maafkan saya, tunjukkanlah jalan yang benar gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Karena makanya kan Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, pengasih, penyayang gitu. Maha banget gitu. Jadi pasti Allah tuh justru kan Allah itu, Tuhan itu sangat senang ketika manusia mendatanginya. Ketika manusia curhat kepada dia. Walaupun dalam keadaan kotor. Dia tuh sangat senang daripada yang cuek. Daripada yang udah balik arah aja deh gitu. Ntar aja deh gue kalau misalnya udah tua. Gue udah, ngerti gak sih? Justru di saat keadaan yang seperti apapun. Bahkan yang paling hitam pun. Tuhan itu sangat mencintai orang yang curhat kepada dia. Wow. Sebetulnya kan idealnya tuh curhat tuh gak bisa sama manusia. Karena manusia mah banyak perspektif. Mungkin kalau ketemu orang yang baik, lu bisa dikasih tahu yang baik. Tiba-tiba ada yang rada sirik. Ya kan? Tapi kan curhat yang paling terbaik adalah curhat kepada Allah. Kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan. Dia yang punya segalanya kalau menurut gue gitu. Wow. No, that's good. Lo kalau sekarang ini kayak mungkin temen lu tadi ya yang lagi meninggalkan karena dia malu, karena dia ya itu menurut gue kayaknya sih dia tuh lagi keadaan gitu karena dia tuh tidak tadinya gitu. Cuman gue perhatiin, oh iya dia tuh ada mungkin ya ada sebuah rutinitas yang ngelakuin kesalahan terus gitu. Akhirnya karena gue pernah ngalamin itu gitu dulu tuh gitu. Jadi gue ini tinggal gue sekarang tuh pengen ngasih tahu dia gimana caranya supaya tidak tersinggung. Itu aja sih, ya kan. Tapi sebenarnya tetap itu sebagai kewajiban gue karena gue dapat ilmu dari seorang guru gue bahwa kalau lu sayang kepada orang, kalau lu benar-benar cinta kepada orang, kalau lu merasa bahwa dia adalah saudara kamu, justru lu harus omongin. Wow. Gitu. Dan gue dapat lagi dari seorang guru gue bahwa
Kalau lu diomongin, kalau lu dibully, diomongin, digibahin gitu ya, digosipin, diomongin. Justru lu tuh harus berterima kasih. Kenapa? Karena berarti lu dikasih tahu bahwa lu tuh punya kekurangan seperti itu. Kayaknya sekarang kayak gini Nil. Lu lebih seneng mana di sini lu ada kalajengking, tapi gue diem. Tapi kalau gue ada kalajengking tuh, kan itu bahaya. Itu kan gibah tuh, itu racun. Kan racun gitu ya. Lu malah harusnya berterima kasih dong sama gue. Gitu. Justru harusnya kalau kita udah pada tingkatan yang memang udah berserah diri dan sebagainya, pada saat ada orang ngomongin tuh kita harus ngaca diri, bener gak ya gue? Gitu. Thank you banget Nil. Gitu. Lu ngomongin gue thank you banget gitu. Ternyata bener loh, gue tuh ternyata kikir. Gue tuh ternyata kadang-kadang suka sombong. Gue tuh kadang-kadang ternyata gitu. Gue sempet nih kejadian yang sama. Gue punya karakter yang gue bisa bilang tuh namanya blind spot. Jadi banyak banget karakter-karakter di hidup kita itu yang mungkin kita gak bisa ngelihat. Karena kita gak pernah bisa lihat itu di kaca. Tapi orang bisa ngelihat gitu. Dan itu malah menghambat pertumbuhan kita. Menghambat hubungan kita dengan orang-orang sekitar. Gue punya sebuah mungkin perspektif yang salah, dan gue besar itu kadang-kadang sering banget kayak dimanipulasikan gitu, sehingga gue selalu curigaan sama orang. Ini dia mau ngelakuin apa nih sama gue, kayak gitu. Dia kayaknya, gue selalu refleks gue adalah berprasangka buruk duluan ke orang. Nah sampai akhirnya istri gue bilangin tentang hal itu. Gue bilang, no, gue positive thinking kok jadi orang. Enggak lah, gila. Dan maksud gue, dia ngomong ke gue seperti itu, akhirnya gue malah berprasangka buruk sama dia langsung. Lu kayaknya lagi pengen ngerubah gue deh. Gue ngomong kayak gitu tuh. Dia bilang sama gue, Neil, gini, kita udah nikah 10 tahun. Dan gue sayang banget sama lo. You know, gue baru aja memperlihatkan lu sebuah hadiah. Gue memberikan lu hadiah. Dan hadiah ini emang mungkin buat lu itu gak enak. Gitu. Ketika lu buka, itu kayaknya, wait, this is, you know, ini bukan sesuatu yang gue nikmatin gitu. Tapi, apa yang akan lu lakukan dengan hadiah tersebut? Apakah lu pengen tutup lagi kotaknya? Atau lu pengen ambil dan lu mulai nerapin ke diri lu? Itu semua terserah lu. Kalau misalnya lu tutup lagi kotaknya, it's okay. Gue tetap memilih untuk terus mencintai lu. Karena selama 10 tahun, gue mencintai Daniel apa adanya kok. Bro, gara-gara dia ngomong kayak gitu, gue sebisa mungkin sebelum gue ngelakuin sesuatu dan lain-lain, gue selalu sebisa mungkin, begitu gue udah mulai prasangka buruk, gue langsung ngeliat dulu. Oh ini kayaknya masa kecil lo yang disakitin nih, yang ngelihat orang ini gitu. Itu sih akhirnya ketika lu lagi pengen ngomong sama temen lo, ketika lu pengen menegur dia dengan rasa sayang, itu kan kadang-kadang kekhawatiran kita akan kehilangan dia gitu, betul. Karena kita menegur dia gitu. Padahal sebenarnya maksudnya adalah dengan rasa sayang gitu. It's hard. Gue karena sampai hari ini mungkin udah kehilangan 3 orang temen yang gue tegur dengan rasa sayang, tapi mereka, you know, mereka. Tapi yakin tuh Nil, kalau gue sih yakin bahwa yang namanya Tuhan itu tidak buta ya, itu maha melihat, maha mendengar gitu. Gue yakin temen lo itu 3 itu pasti akan balik suatu saat ke lu dan akan berterima kasih sama lu gitu, yakin lah. Pada akhirnya sih, apakah dia akan berterima kasih sama gue atau enggak? Jujur gue enggak terlalu peduli gitu ya. Tapi yang gue harapkan adalah, gue ngerasa ya mungkin Tuhan taruh gue di hidupnya dia untuk sebuah alasan, dan mungkin ya hanya gue satu-satunya yang bisa ngomong sekenceng itu gitu. Orang-orang di sekitarnya itu pasti bakal kayak, oh enggak apa-apa kok, oh iya nyantai aja kok, bla 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 gitu, menyetujui dan memberikan. Gue khawatir kita ngomongin orang yang sama deh. Wah enggak deh, kayak lingkaran lu sama Leo jauh deh kayaknya. Kok jadinya ini ya. Karena orang yang lagi gue ngomongin juga jauh juga nih dari Tuhan. Lu udah apa ya, gue
Lu selama ini benar-benar disiplin banget. Amin. Sangat spiritual banget, mengikuti jalan Tuhan banget. Udah merasakan buahnya belum? Maksudnya hari ini buahnya seperti apa gitu? Dari semua yang lu lakuin gitu. Buat gue sih buahnya adalah sekarang gue lebih tenang aja gitu, tenang. Gue tuh dulu gue salah satu orang sebetulnya yang gampang marah nih. Wow. Gue gampang marah, tanya Dewi. Gue tuh marahan, emosian, keburu-buru dan sebagainya. Nah hasilnya yang gue berjalan gitu ya dengan berbagai macam pengalaman spiritual gitu ya, agama dan sebagainya tuh. Sekarang tuh gue lebih tenang aja gitu, lebih tenang. Kayak misalnya kemarin gue kota pertama tur ulang tahun Gigi yang 29 di Malang. Ada satu kejadian yang kejadiannya tuh istilahnya ini nih chaos gitu. Mau di mana? Di Simalangnya, di penontonnya atau di backstage bukan di kita di produksi di kita di dalamnya gitu. Bukan giginya yang berhubungan dengan yang lain-lain. Nah, kan ini kan mau show nih gitu kan. Nah, itu chaos lah, anggap chaos lah gitu ya, chaos gitu. Nah, mungkin kalau gue umuran 30 dulu waktu zaman Gigi album apa gitu, wah mungkin bisa aja gue cabut gitu, balik aja, udahlah males gue ngapain gitu. Nah justru saat kemarin tuh ya mungkin ya itu yang tadi lu bilang gue udah apa sih buahnya gitu ya, istilahnya mungkin gue udah tenang, gue lebih ya Allah saya serahkan seluruhnya kepadamu gitu ya, karena ini memang kalau memang ini kejadian harus seperti ini ya udah, tapi gue harus berusaha semaksimal mungkin. Ini chaos. Oke si chaos ini kita beresin dikit-dikit nih gitu. Semaksimal mungkin karena tinggal besok main gitu kan. Ya gak mungkin nih yang secara kalau hitungan matematik mah harusnya mah sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya deh paling lambat. Ini besok main. Nah gue bekerja bagaimana caranya besok tampil tuh semaksimal mungkin. Yang sampai temen-temen gue tuh bro lu tuh besok mau show tunggal loh, 2,5 jam lu manggung. Udahlah, gak usah mikirin. Gue sampai ngomong, enggak tenang aja bro, gue bilang. Gue memang kali ini kelihatan sama lu kayak wah segala macam harus pokoknya perfect gitu besok gitu. Tapi insya Allah besok gue 2,5 jam manggung gak akan ada gangguan lah. So, gue akan konsentrasi. 30 sekian lagu itu gue akan ingat aransemennya seperti apa. Kalaupun ada kesalahan ya namanya juga manusia gitu ya, dikit gitu dan sebagainya. Pokoknya tenang aja. Dan alhamdulillah Nil, selesai show itu gak ada kesalahan. Ya anggaplah gak ada kesalahan. Dan gue ya biasa aja kayak kalau istilahnya kalau lu nonton saat itu tuh kayak gak ada masalah sepertinya gitu. Tapi sebetulnya itu chaos banget gitu. Nah maksudnya hasilnya tuh adalah itu. Gue udah bisa meredam segalanya karena pelajaran-pelajaran, masukan-masukan, pengalaman-pengalaman yang gue jalanin secara spiritual, gue tuh bisa, sekarang tuh udah bisa, ya memang mestinya seperti ini dijalaninnya. Memang Tuhan memberikan jalan seperti ini, ya jalanin aja dulu gitu. Sambil berdoa, sambil berusaha semaksimal mungkin. Kalau hasilnya cuman dari 100% tinggal 50, mungkin yang 50% kurangnya itu akan ada di entah kapan. Tapi itu akan berasa 1000%. Wow. Gitu. Gue udah, insya Allah udah dalam tahap udah di tahap itulah. Dan mudah-mudahan makin sempurna gitu ya. Sempurna buat gue ya Niel. Sempurna buat gue gitu kan. Sempurna masing-masing orang kan beda-beda lah. Gue baru aja deh tadi pagi. Kita nganterin anak-anak sekolah, gue sama istri gue, karena kita juga jam 8.30 pagi tuh ketemuan sama temen kita gitu ya, dan mereka lagi nginep di hotel mana di Kuningan, jadi harus ngelewatin ganjil genap. Nah mobil gue kebetulan genap, hari ini ganjil, jadi akhirnya gue yang bener-bener harus nyari jalan gitu jalan tikus lah ya. Nah masalahnya gue harus ngelakuin beberapa kerjaan, bikin video, promoin bla bla bla, jadi akhirnya gue minta istri gue untuk nyetir. Istri gue nyetir, dia stresnya gila-gilaan. Stres karena jalannya macet, habis itu padahal kita masih punya waktu 1 jam. Tapi benar-benar jalanan macet banget, motor tiba-tiba inilah, pokoknya stres, frustasi banget gitu. Dan di hati gue gak tahu kenapa ya,
gue tenang banget. Dan gue bilang, emang nih kelihatannya kayak kita gak akan nyampe tepat waktu. Di Google Map atau di Waze gitu, dari yang tadinya kita nyampe jam 8.10, tiba-tiba 8.15, abis itu 8.20, abis itu 8.25, 8.30 gitu kan. Dan dia yang udah stres banget gitu. Gue yang kayak, pokoknya gue fokus sama kerjaan gue aja. Nah sampai akhirnya kita nyampe di hotel 8.35. Begitu nyampe, dia langsung kayak, oke, untung gak kita telatnya cuma 5 menit, it's okay. Duduk, men, orang yang mau meeting sama kita ketiduran sampai jam 9.30. Dia lupa pasang alarm. Jadi stres-stresnya itu for nothing, right? For nothing. Nah saat itu gue juga belajar sih, gue mikir kayak gini, kita sebagai manusia kadang-kadang kita pengen, misalnya Tuhan udah mempersiapkan uang buat kita 1 tahun itu, contohnya 1 miliar rupiah, contohnya gitu ya. Nah kita mau kerja mati-matian untuk mendapatkan si 1 miliar itu, kita networking tiap malam, kita gak tidur, kita kerjain proposal, presentasi dan lain-lain. Pokoknya sebisa mungkin kalau misalnya ada klien ngajakin kita clubbing, yuk kita clubbing. Habis itu paginya kita meeting sama siapa, kayak gitu ya. Tapi habis itu ada klien yang gak dapet, ada yang dapet, ada yang ternyata duitnya ditipu orang, bla bla bla. Akhirnya pada akhir tahun tersebut, lu dapetnya 1 miliar. Versus satunya lagi yang berserah aja sama Tuhan. Kalau misalnya rezeki gak bakal kemana, gue akan terus fokus sama apa yang bisa gue lakukan secara terbaik gue. Betul, terbaik. Tapi kalau misalnya sesuatu yang gak bisa gue kontrol, ya udah gue lepasin aja biar Tuhan yang mengatur gitu. Endingnya 1 miliar juga. Kira-kira lu mau milih hidup yang mana? Yang gitulah pasti. Iya kan? Udah pasti yang kedua gitu. Yang benar-benar kayak berserah aja dan ya udahlah. Nanti endingnya juga 1 miliar juga kok. Nah gue tuh udah di taraf yang itu. Udah di taraf itu. Ya, maksudnya gini, taraf gini Nil. Dulu ya, gue pada saat misalnya mengeluarkan single, wah itu gue sholat, berdoa. Oh, ya manusiawi kan, namanya juga. Semoga single ini meledak gitu ya, atau apalah segala macam. Terus tiba-tiba meledak, wah langsung kan kecewa kan. Kayak aduh gimana. Nah sekarang tuh gue tuh ya udah berdoa aja. Ya Allah mudah-mudahan single ini gitu ya, pekerjaan ini dibukakan rezeki yang besar dan berkah. Udah gitu aja. Walaupun udah 1 tahun gue berdoa, 2 tahun, ya udah gue doa aja gitu. Wow. Karena buat gue sebetulnya doa itu kan, doa yang positif itu justru untuk membangun kepositifan diri kita juga gitu. Bukan hanya 1 titik si pekerjaan itu doang kan. Gitu. Tapi kita tuh jadi kayak membiasakan diri bahwa kita tuh tergantung dengan yang maha kuasa gitu. Nah terus tadi ya, lu kepikir gak yang tadi bini lu yang nyetir, yang stres itu. Lu kepikir gak kalau misalnya lu pakai mobil genap, ganjil ya sekarang. Ganjil. Kalau lu pakai mobil ganjil, berarti kan lu lebih cepat. Lu kepikir gak kalau misalnya lu jadi tabrakan? Ya, we never know. Tapi yang gue pikir adalah. Maksud gue, justru dengan kejadian lu harus kemana-mana, akhirnya lu memang jadi selamat sampai ke hotel itu. Betul, tapi kalau misalnya yang gue lihat itu, kalau misalnya gue tadi pakai mobil ganjil juga dan nyampe gue lebih lama lagi nunggu teman gue. 2 jam, itu kan cuma 1,5 jam. Itu jadi 2 jam. 2 jam. Dan gue gak akan ada cerita ini nih, yang bisa gue ngomongin soal buru-buru, stres, tapi pada nyampainya jam 8.30 sama santai aja tapi nyampe 8.30 juga gitu. Jadi ini sih. Yang penting itu kan sepertinya gini, lu menjalankan sebaik mungkin. Betul. Tapi sambil berserah diri. Betul. Berdoa dengan santai. Karena gitu tetap kita nyetir. Betul. Enggak kita yang tiba-tiba sebaik mungkin, tetap sebaik mungkin. Betul. Enggak kita yang tiba-tiba. Habis itu yang kayak ya udahlah ada we become like someone yang terlalu nyantai banget, habis itu beli udah kita berhenti bentar, habis itu kita beli kopi dulu di samping gitu. Enggak gitu. Kita tetap jalan tapi postur kita, hati kita itu lebih tenang gitu. Betul. Karena kita percaya udahlah pasti sampai 8.30 juga kok. Kayak gitu misalnya. Betul. And I think kalau misalnya lo perhatiin sekarang gitu ya, kenapa orang tidak semudah itu untuk berserah? Berat pertanyaannya. Kalau menurut gue sekarang memang
ada hubungannya juga Nil dengan kemajuan teknologi kalau menurut gua. Oke. Ya karena kan sekarang tuh dengan kemajuan teknologi orang tuh kayak nggak ada barrier lagi ya gitu ya. Kalau dulu kan memang karena tidak ada kemajuan teknologi, istilahnya gue mau lu di Jakarta, gue di Bandung, lu di Jakarta harus surat menyurat, ya kan. Terus misalnya kalau gue punya masalah dengan lu bikin salah sama gue, yang pertama harus kenal dulu, yang kedua harus nemuin lu. Ya. Berarti kan butuh keberanian tuh kan kalau lu kurang ajar lu, lu bikin ya kan. Face to face. Nah kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, gue nggak kenal lu aja, gue bisa ngebully lu, gue bisa ngomongin dan sebagainya. Nah exposure karena digital world ini sekarang, kalau menurut gue akhirnya jadi banyak banget orang tuh sekarang jadi melihat orang lain. Keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain. Bagus kalau itu menjadi trigger dia untuk menjadi sukses, untuk menjadi baik. Tapi kan kadang kebanyakan malah menjadi sirik kan. Kebanyakan menjadi kayak dendam dan sebagainya. Nah akhirnya kalau gue lihat orang berserah diri itu sekarang emang agak sulit. Lu sadar tidak sadar sekarang dengan Instagram ya, media sosial. Di saat melihat apalagi teman, apalagi saudara, orang lain yang nggak kenal lu aja, tiba-tiba pakai mobil bagus misalnya, atau dia ngeliat tuh, kita tuh kan kayak, aduh masa gua nggak bisa sih kayak gitu. Nah apalagi misalnya saudaranya, apalagi misalnya teman sahabat, ada. Jadi sekarang tuh kayak, menurut gue tuh kayak kalau lu tidak mencapai itu, lu gak bagus gitu. Padahal kan manusia itu kan beda-beda nih keberhasilannya. Betul. Daniel Mananta berhasil menurut lu sekarang udah lebih tenang, lebih berhasil, lebih buat gue lebih nyaman ya dengan Daniel Mananta yang sekarang. Belum tentu gue menerapkan kayak lu masuk. Enggak kan gitu ya. Gue nyamannya adalah seperti gue ini sekarang gini dan sebagainya. Gitu. Nah kalau menurut gue tadi kan pertanyaan lu ada apa namanya? Berserahnya itu tuh memang ada juga bukan gara-gara ya, maksudnya dunia tuh sekarang itu gitu. Ada juga tuh digital world tuh kalau menurut gua ada satu ininya juga gitu. Peran. Kalau menurut gua. Kalau dulu tuh kan emang bener-bener ada sulit ya untuk ya dulu kan kayak misalnya yang cetek-cetek aja deh. Dulu waktu mendengarkan Michael Jackson misalnya rekaman, ini si Michael gimana ya caranya? Karena dulu audio doang kan, gak ada visual. Nah kalau sekarang tuh kan, oh ternyata main gitar seperti itu tuh, oh begitu tangannya. Kalau dulu kan ngedengerin, gimana udah dapet nih suaranya. Belum tentu bener kan, jarinya belum tentu bener kalau di gitar gitu kan, dan sebagainya. Nah kalau sekarang audio visual tuh kan udah sangat canggih gitu ya. Nah akhirnya distorsi itu yang akhirnya kalau menurut gue orang tuh tambah berserah diri itu sangat susah gitu. Udah lagi sekarang mungkin di setiap agama banyak aliran yang kurang damai gitu, ngerti gak sih? Gak tau. Maksudnya gini, sekarang itu kan banyak banget misalnya di agama gue aja banyak banget friksi gitu kan. Karena mulut ini gak boleh nih kayak begini, mulut ini gak apa-apa gini dan sebagainya. Kalau dulu kan friksi itu tidak nampak. Tidak nampak gitu. Nah kalau sekarang itu kan dinampakkan justru. Dan mungkin ada orang yang bukan di si A, bukan di si B, tapi gue pengen, ngerti gak sih? Entah itu dengan politiknya, entah itu dengan bisnis mungkin gitu. Ada agenda tertentu yang dibawa. Nah keragaman yang semakin beragam dan ditopang dengan digital world itu, kalau menurut gue akhirnya orang tuh kayaknya susah untuk berserah diri dan bahkan lupa akan yang namanya Tuhan. Dan emosi ya, cepat emosi gitu ya. Kayak I think karena visual itu kan. Iya, cuma disulut something aja langsung emosi gitu. Visual dan kebanyakan mayoritas manusia itu kan lebih seneng cepet baca, lebih seneng lihat headline-nya. Tidak nggak baca caption. Mana ada sih yang lu ini biasanya 5 orang misalnya kita di sini. Mungkin dari 5 orang ini hanya 1 atau 2 yang misalnya ada apa headline-nya. Dia baca caption. Lu ini dulu, research dulu. Oh, ternyata dari sini ada gini di sini. Oh, terus dilihat
Oh 70% yang ini, oh berarti mungkin ini yang lebih Right. paling cuma 1 atau 2 orang. Yeah. Kebanyakan kan Langsung. Daniel Mananta kemarin jorokin Arman, wah udah itu aja tuh. Ngajal Daniel ngefans sama gua. Nil rese lu. Iya kan? Langsung Tapi kan haters jarang ya. yang ini ngejorokin karena apa nih? Ya kan? Gua search dulu deh. Oh ternyata si Arman yang kurang ajar misalnya gitu dan sebagainya. Wah, ya wajar gitu dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Itu kan kalau di dalam dunia di sekian miliar orang paling cuma berapa juta sih. Gitu. Ya. Dan by the way soal clickbait sama headline gitu ya. Gue beberapa bulan lalu kan gue sendiri juga sempet ya jadi korban clickbait sama korban headline gitu. Dan sempet marah yes, tapi sampai akhirnya gue mengerti perspektif dari wartawan gitu. Wartawan sekarang ini kan emang butuh makan. Betul. Tapi mereka dibayar per klik. Jadi mereka, gue baru tahu. Yes, per kliknya itu harganya berapa rupiah lah gitu ya. Really? Yes, jadi kalau misalnya makanya banyak wartawan by siapa ditulis semuanya atau inisialnya. Dan itu dia dibayar based on berapa orang ngeklik. Of course dia harus keluar dengan clickbait. Of course. Jadi kalau misalnya dilihat sama 2 juta orang gitu ya, wah itu dia dapat berapa rupiah? Berapa rupiah? 1 klik gitu. 100.000 aja kan berarti 100 perak misalnya, 100 perak, udah 200 exactly 200 juta gitu misalnya gitu. Nah makanya jadi mereka tidak, jujur kalau misalnya menurut gue tidak membenarkan untuk media menciptakan clickbait yang sifatnya fitnah gitu. Tapi gue ngerti kenapa mereka melakukan itu gitu misalnya. Apalagi kalau misalnya udah desperate lah dan lain-lain, mau gak mau mereka harus ngelakuin itu. Nah dan mungkin emang yang disalahin bukan medianya tapi disalahin sistemnya. Karena sistemnya inilah yang justru harus menyuruh mereka untuk menciptakan headline yang sifatnya clickbait gitu. So ya sih akhirnya dari gara-gara gue ngeliat perspektif itu ya, bro gila loh, gue jadi sayang, gue mungkin sayang sama gue jadi sayang, gue jadi kayak aduh gila, andaikan gue bisa ngebantuin sehingga lu nggak perlu ngelakuin hal seperti itu untuk menyebarkan fitnah atau hoax gitu ya. Tapi ya orang Indonesia ini emang suka juga yang namanya hoax dan gosip gitu. Gua kira bukan orang Indonesia aja. Semua ya. Kayaknya seluruh dunia deh kayaknya. Iya. Kalau kita lihat film-film yang dibikin oleh Hollywood ataupun Eropa atau apa kan banyak kan yang memperlihatkan bahwa memang sekarang itu memang manusia tuh pada dasarnya menyenangi yang seperti itu. Menyenangi Princess Diana aja meninggal gara-gara wartawan tuh. Menyenangi kenegatifan. Di saat kepositifan tuh kan gak rame. Di saat Daniel Mananta mendapatkan penghargaan apa gitu sebagai apalah. Gak ada yang peduli. Itu ada lah paling 1, 2, 3. Tapi si kliknya teh paling cuma 100 betul, gitu istilahnya. Betul. Tapi misalnya Daniel Mananta mensu Arman Maulana, wah itu pasti akan klik. Dan kalaupun Daniel Mananta dan Arman Maulana itu orang Amerika atau orang Rusia, sama aja pasti di sana juga gitu. Sifat dasar ya. Sifat dasar ya memang manusia itu. Nah apalagi maksud gue dengan keadaan sekarang yang media sosial udah seperti itu. Gue tuh kaget nih waktu gue jadi juri. Gue kan juri jadi The Voice lah, Idol lah, Rising Star lah. Got Talent cuman juri tamu. Tapi yang sering kan yang di musik. Karena memang gue musik gitu ya. Itu tuh gue belum sadar tadinya. Tiba-tiba pas latihan, ini anak kenapa? Matanya cinul. Terus nyanyi juga. Udah diamin aja dulu. Selesai, udah selesai. Oke sekarang Coach Arman selesai. Oke siap. Gue panggil semua peserta. Gue panggil gimana tadi aman, kamu tadi kurang ini ya, udah, oke bubar, gue panggil tuh, Nil sini Nil, kenapa Nil, gue bilang gitu ya, Coach, aku dibully gara-gara kemarin nyanyi gimana, terus, iya gue kan angkatan lama ya, angkatan yang media sosial tuh, ya sudah gue gunakan untuk promo. Gue gunakan untuk, tapi anak-anak sekarang tuh kan media sosial tuh masuk ke dalam hidup dia. Kehidupan mereka. Jadi ketika dia dibully tuh kayak bener-bener. Ada orang beneran yang di depan dia yang gitu. Tadinya gue
Ngapain lu mikirin dia ngegaji lu, gak kasih lu makan, kagak kenal, gak ngasih makan lu. Tadinya gitu kan. Terus gue mikir pas gue pulang, oh iya ya beda sekarang beda sekarang tuh karena media sosial tuh masuk. Nah akhirnya besoknya gue ngobrol lagi, beda pendekatannya, pendekatannya beda. Yaudah, gak apa-apa, anggap aja itu justru masukan. Gue bilang tuh, ya, mungkin kamu memang jelek kemarin. Nah sekarang jeleknya kamu apa? Apakah kurang percaya diri? Apakah kamu tidak siap dengan lagu itu? Berarti kalau lu tidak siap dengan lagu itu, kan lu penyanyi, harusnya lu harus siap. Hafal liriknya, nadanya harus apa, aransemen Mas Oni itu seperti apa. Lu udah harus, dari sini nadanya kayak gitu. Akhirnya pendekatan seperti itu. Tadinya gue tuh ngasar, ngapain lu mikir? Ya itu kan angkatan gue. Angkatan gue makan kayak misalnya ada komen yang hate speech gitu. Alah blok, hapus, blok. Buat gue mah gitu aja kan. Blok kagak kenal siapa lo gitu. Blok hapus. Tapi kan itu angkatan kita ya gitu kan. Yang bukan istilahnya pecenghul dari rahim ibu tuh kita mah memang belum ada. Lah kalau mereka mau keluar dari rahim ibu kan udah dengan media sosial. Jangan bawa angkatan kita dong. Kita 10 tahun beda deh masalahnya. Jauh ya? Jadi jauh. Angkatan lo. Anda milenial, saya kolonial. jangan bahkan jauh di bawah kolonial. Dan itu sih yang gue lihat ya. Dan gue bro, that was amazing. By the way, sorry ya. Gue jadi ngerasa apa yang lo lakuin barusan ke anak itu lu ngerubah hidupnya dia banget gitu. Dengan cara pemikiran lo, dengan cara lo mentorin dia, dengan lu ngomong di sini aja pun juga gue ngerasa ada seseorang yang lagi nonton itu mempunyai perspektif yang berbeda. Dan itu yang bikin gue yakin kenapa Tuhan itu mempunyai sebuah tujuan untuk lu berada di dunia entertainment. Amin. Ya Allah, bro, semua orang pada bilang kalau dunia entertainment itu dunia yang gelap. Kita udah lihat berapa banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara dunia entertainment. Dan bahkan dia gak di entertainment tapi dia nonton dan terinspirasi dan akhirnya hidupnya gara hancur juga gitu. Ya zaman-zaman I hate to say this, cuman zaman-zaman MTV lah ya. MTV itu kayaknya benar-benar kayak membuat sebuah generasi yang semuanya serba free, right? Party dan lain-lain gitu. Itu power dari media. Media atau entertainment itu bisa membuat seseorang jadi rusak, jadi hancur, atau jadi baik gitu. Nah, di dunia entertainment yang gelap ini emang dibutuhkan banget orang-orang seperti Arman Maulana gitu. Yang, ya Allah, amin. Come on, maksud gue, lu anomali, lu nggak banyak. Oke, lu nggak banyak gitu. Arman Maulana itu nggak banyak. Dinosaurus. Langka ya. Lu punya apa ya, kayaknya udah jelas gitu. Kayak I don't know ya, apakah pernah ada satu momen di mana lu ngerasa wow, ini dia kenapa gue dibutuhkan di dunia entertainment, atau lu punya purpose, tujuan tertentu di dunia entertainment gitu? Kalau gue sih sebetulnya kalau rasa itu sih enggak lah sampai situ. Tapi gue tuh di dalam diri gue tuh pernah, bukan pernah, maksudnya gini. Justru gue kembali lagi yang tadi gue ngobrol sama lu, contoh. Jadi kan gue kayak tadi kan nyokap contoh ke anak contoh. Jadi gue tuh bener yang lu tadi bilang, di dunia entertainment tuh kan dunia glamor gitu ya, gemerlap, bla 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 dan sebagainya. Tapi gue tuh justru ya gue sering banget gitu yang kayak tadi aja lu bilang, lu tuh anomali, terus atau lu tadi puasa gitu. Nah buat gue itu justru di dalam diri gue tuh kayak ada, gue di entertain tapi gue bisa kok sambil beribadah gitu. Gue bisa kok sambil melakukan yang harus wajib dilakukan gue sebagai muslim gitu. Tidak pernah meninggalkan sholat misalnya. Tidak pernah meninggalkan yang wajib-wajib lah, yang wajib-wajib. Dan kalau bisa tetap melakukan banyak melakukan sunah-sunahnya juga, sunat-sunatnya juga dan sebagainya gitu. Buat gue itu cukup gitu. Dan orang akan melihat, oh ya istilahnya, iya dia juga bisa kok kayak gitu. Ya santai-santai aja gitu. Gue kalau disebut temen lu banyak temen gue. Kan tidak gara-gara gue puasa Senin Kemis jadi gak banyak temen kan gitu maksud gue. Diamin aja. Oke dia penyanyi terkenal tapi dia Senin Kemis gak usah temen. Kan gak juga gitu kan. Kayak gitu. Gue sih
di situ sih Nil kalau gue. Tapi gue tidak pernah merasa bahwa mungkin ini adalah gue didiemin sama Tuhan dikasih di sini tuh untuk purpose gue, untuk supaya orang, enggak sih. Tapi buat gue mudah-mudahan apa yang gue lakuin, tapi bukan jadi ria ya, jadi pengen memperlihatkan, bukan. Enggak. Dan itu yang gue suka banget gitu, karena lu jadi diri lu sendiri aja, dan lu jadi, gue bisa bilang lu itu jadi kayak showcase-nya Tuhan di dunia entertainment. Ya Allah, amin. Really, like ini kalau misalnya lu yang ngomong ya lu ria gitu. Kalau gue yang ngomong ya nggak apa-apa gitu, diaminin aja. Ya. Karena amin. Lu adalah salah satu bukti di mana di dunia entertainment, kayak tadi lu bilang, bisa tetap setia sama Allah, dan itu dia kenapa Allah sendiri juga membuat karir lu sendiri. Come on, Gigi itu sampai 30 tahun. Tahun depan 30 tahun. Apa tahun? Sebetulnya sih sekarang 30, ya udah mau 30 tahun. Karena kan dulu tuh Gigi tuh dihitung 92 Maret tuh keluar kaset. Tapi kan sebelumnya kan kita latihannya tuh sebelumnya 93. Iya. Sebenarnya ya udah bisa dibilang 30 tahun gitu. Dan Arman Maulana sendiri berarti di dunia entertainment udah berapa tahun? 33. Kan solo album dulu kan. That's a long time to be in entertainment. Iya emang lama sih, gak kerasa. Banyak banget maksudnya seniman, artis yang muncul abis itu hilang gitu. Dan maksud gue kayak gue ngerasa nih, bahkan saat dimana lu sendiri udah mulai gak percaya sama band kalian misalnya seperti itu. Tapi gue ngerasa kayak Tuhan percaya sama kalian dan dikasih kesempatan sampai di tahun 98 dimana itu udah beyond your control. Lu udah gak bisa ngontrol itu. Gak bisa tuh ada, nanti pas Krismon kita bakal keluarin album bla bla bla. Gak mungkin, itu semua udah diorkestrasikan sama Tuhan. Karena kayaknya Tuhan tahu bahwa dengan Arman Maulana ada di dunia entertainment, orang-orang jadi lebih percaya gitu bahwa sebenarnya bisa loh beribadah sama Tuhan dan tetap menjalani profesionalitas sebagai musisi di dunia entertainment. Aduh gitu. Ya Allah, amin. It's amazing bro. Kalau bisa that's very inspiring. Itu, amin. It's very inspiring. Mudah-mudahan, Gitu. amin. Diaminkan. Kalau yang bagus mah harus diaminkan, betul. Iya. Amin. Bro, ini kita mau closing, tapi sebelum closing gue pengen nanya sama lo, gila ya, 30 tahun di industri, 33 tahun, anak sekarang ini lagi di Leeds, kuliah, bentar lagi lulus, oh my goodness, terakhir kita ngobrol, lu lagi bimbang kayak mau ngirim dia ke Inggris, cuman sekarang nih lu bakal ke Inggris untuk graduation-nya kelulusan dia. Pernikahan going strong. Amin. Like, oh my goodness. Ada kurang apa sih man? Dari sekarang ini lu masih mau apa gitu? Gue sih pengen jadi orang atau manusia yang memang selamat dunia maupun akhirat. Amin. Itu aja sih. Apa sih? Karena sebetulnya kan mau lu jadi apa, lu punya apapun, kita tuh nanti kembalinya ke petak tanah 1 kali 2 meter gitu ya. Nah, apa yang mau dibawa gitu ke sana? Sempat gue pernah melihat sebuah tausiah. Terus ada yang bertanya. Ada yang bertanya itu dia tidak percaya akan hari nanti, hari kemudian. Tapi disimpel dijawab bahwa ya mendingan siap-siaplah. Kalaupun nanti nggak ada hari kebangkitan, ya nggak apa-apa kan, ya udah. Tapi kalau ada hari kebangkitan, kalau nggak siap-siap bawa ransel, gimana lo, gitu kan? Iya kan? Simpel gitu pertanyaan jawabannya. Nah itu gue tuh di arah situ gitu. Jadi buat gue mudah-mudahan gue waktu di dunia ini gue tidak berbuat jahat, tidak banyak menyakiti orang. Kalau menyakiti orang pasti ada lah, namanya juga manusia ya. Tapi insya Allah gue tidak banyak menyakiti orang, tidak banyak berbuat kejahatan, tidak banyak berbuat yang gak enak orang merasakannya gitu kan. Gue berusaha sebaik mungkin. Nah tapi kan
di hari kebangkitan nanti juga gue pengen selamat juga gitu. Nah terus bersyukur gitu kalau menurut gue sekarang yang lagi lihat acaranya Daniel yang sangat bagus ini yang gue selalu lihat gitu ya. Banyak banget lu di TikTok seliweran dipotong-potong dan bagus-bagus gitu sampai bini gue ngeliatin, Pap Daniel bagus dibuatnya. Ya lu yang mana gitu ya di TikTok. Wah gila keren banget gitu ya. Thank you. Bersyukur tuh simpel. Di semua agama ada gak yang menyatakan bahwa Tuhan itu maha pemarah? Gak ada ya kayaknya ya. Pasti kan maha penyayang, maha pengasih, maha apalagi. Tapi ada gak sih Tuhan itu maha pemarah gitu. Nah lu bayangin kalau ada satu sifat Tuhan adalah maha pemarah. Kalau ada satu sifat Tuhan maha pemarah. Lu bayangin ketika Tuhan melihat makhluknya melakukan kesalahan. Gak usah yang besar lah, yang kecil aja. Terus kata Tuhan ke malaikat, stop deh oksigen di dunia 10 detik aja. Lu paniknya dunia kayak apa coba? 10 detik nih, gak usah 10 menit. 10 menit udah mati berapa juta orang. 10 detik aja. Paniknya gimana coba? Kebayang gak sih? Nah itu gue di situ mikir bahwa ya Allah benar ya. Allah tuh maha pengasih dan maha penyayang tuh benar gitu. Ketika kita berbuat salah, Tuhan kita tuh tidak langsung loh. Wow. Padahal dia kan punya kekuatan, dia punya hak prerogatif untuk begitu gitu ya. Iya kan, mati loh gitu kan. Punya gitu, punya. Tapi ketika kita beramal, dia langsung catat tuh. Wow. Jadi kan di agama saya, ketika kita berbuat dosa, dia baru niat nggak dicatat. Dia melakukan belum dicatat nih, ditunggu sampai nanti malam. Oh wow. Berapa jam kemudian. Nah kalau di dalam berapa jam kemudian itu kita tidak ada meminta maaf, tidak tobat. Oke kata Allah, sok mangga silakan catat. Tapi ketika lu niat baik nih, aduh si Arman kasihan, dia kayaknya lagi butuh uang atau butuh apa gitu, itu udah dicatat. Wow. Nah maksud gue, come on man gitu kalau kita tidak bersyukur gitu, ngerti gak sih? Makanya tadi kalau kebayang gak kalau di dalam sifat-sifat Tuhan itu ada maha pemarah gitu ya, atau maha julid gitu ya, atau maha apa gitu, kebayang gak lo? Udah stop 10 detik deh oksigen, coba 10 detik kita semua di sini, kayak apa coba? Itu jadi bersyukur dan ingat gitu nanti itu ya, kalau lu tidak percaya akan hari kebangkitan, oke gak apa-apa terserah mangga. Tapi mendingan kita siap-siap bawa ransel dong gitu kan. Kalau gak ada ya udah gak apa-apa ya wis berarti udahan kan gitu kan. Tapi kalau ada kan gue ada ransel. gue ada ransel. Nah satu lagi nih penutup. Ranselnya juga kan kalau lu sekarang gue ajak ke Bandung. Lu bawa baju berapa? Besok pulang. 2 hari di Bandung. 3 atau 4 baju lah 3 atau 4 baju. Tapi kalau sekarang gue ajak lu ke Kutub Utara sama gue selama 1 tahun. Bekal lu apa? Nah sedangkan di dalam agama gue gak tahu di agama yang lain. Tapi di agama gue hari kebangkitan itu akhirat itu forever. Jadi lu bayangin bekalnya harus gimana gitu. Kalau misalnya akhirat itu cuma 3 hari man, ya udahlah bekalnya cukup 3 baju doang gitu. Tapi kalau forever, eternity ya. Ransel lu harus gimana gitu. Backpacker lu harus gimana gitu. Wow. Itu sih jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi manusia terbaik di dunia mau akhirat dan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. That's amazing. Dan gue satu hal lagi ya mungkin yang gue ngerasa nih, lu ini bisa dibilang hubungan lu dengan Tuhan, lu sebagai Arman Maulana itu seperti berdiri kayak tonggak yang kokoh gitu. Amin. Jadi walaupun orang-orang di sekitar lu itu ya ada yang A B C D F G H J K L M N O P drama dan lain-lain, tapi itu nggak mengganggu hubungan lu dengan Tuhan sehingga tidak mengganggu lu. Lu jadi sangat secure banget gitu. Secure banget di dalam Tuhan juga gitu. Jadi kayak itu yang mungkin impresi yang gue dapetin dari seorang Arman Maulana sih. So gue berharap nanti kita bakal ngobrol lagi beberapa tahun lagi. Ya gak sih? Like setiap kali gue ngobrol sama lu gue selalu mendapatkan sesuatu yang sangat valuable. Thank you banget bro.
Gue yang juga, gue banyak banget masukan yang tadi buat gue, itu masukan buat gue lagi. Oke. Untuk menjadi lebih baik. Oke. Gue gak tahu masukan yang mana ya. Banyak tadi cerita-cerita. Mungkin lu gak sadar, tapi buat gue tek wow. gue ambil satu-satu gitu. Kita saling belajar deh. Iya dong. Dan terakhir lu ke rumah gue, kita belum produksi ini, jadi sekarang gue bisa ngasih lu sama Mbak Dewi juga. Gue dapat BMW M4 juga, kunci BMW M4 kan? Bukan. Andai kan kita di-endorse sama BMW. Oke, jadi ini isinya rumah. Ini kita emang benar-benar pahat secara spesial, handmade. Yes, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah, itu tagline kita. Dan di dalamnya itu basically kayak rumah, lu bisa masukin lilin di dalamnya. Dan gue sih udah ngerasa ya bahwa lu, rumah tangga lu dan Mbak Dewi juga, dan anak lu juga, itu udah kayak terang yang bisa menerangi tetangga-tetangga kalian gitu. Amin. So mudah-mudahan ketika lo nyalain lilin di rumah ini pun juga lo bisa kayak simbol mengingatkan lo lagi bahwa kalian ini adalah terang gitu, yang udah dikasih sama terangnya Tuhan gitu di dalam rumah tangga kalian. Keren. Thank you, Neil. Wah, thank you banget bro. Baru pertama kali ada orang yang cium souvenir dari kita. So makasih Neil. Lebay ya kalau itu lebay. That's a bit weird now. Oke, so guys, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan minggu depan kita akan tayangin DTK live on stage. So siapakah bintang tamunya? Wow, check it out next week. Dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram untuk mengetahui apalagi update-update terbaru dari Daniel Tetangga Kamu di @DanielMananta_Network. Alright, see you guys next week. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys. Bye.